Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kanker dengan kasus efektivitas intervensi nutrisional, support secara oral atau oral nutrisional suplemen atau ONS pada penderita kanker kepala dan leher. Kami beranggotakan saya Sylvia Sana Alia. Ya, lebih detail aja. Saya Wulan Ramadhani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kanker kepala dan leher sering menyebabkan malnutrisi akibat efek penyakit dan pengobatan, seperti operasi, kemoterapi, atau radioterapi yang memengaruhi asupan nutrisi pasien. Malnutrisi ini berdampak pada penurunan berat badan, kelelahan, gangguan imunitas, dan penurunan kualitas hidup, bahkan memengaruhi keberhasilan terapi. Suplementasi nutrisi oral atau ONS ini merupakan intervensi penting untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien, membantu menjaga status gizi, meningkatkan respon terapi, dan kualitas hidup pasien. Penelitian menunjukkan ONS efektif dalam menstabilkan berat badan, meningkatkan kekuatan fisik, dan mendukung kualitas klinis. Oleh karena itu, integrasi ONS dapat perawatan multidisiplin saat dianjurkan sebagai bagian dari manajemen nutrisi pada pasien kanker kepala dan leher. Lanjut. Baik, untuk tujuan dan sasaran, tujuan utama dari intervensi suplementasi nutrisi oral atau ONS pada pasien kanker kepala dan leher adalah untuk mencegah dan mengatasi malnutrisi yang sering terjadi akibat efek penyakit maupun pengobatan. Intervensi ini dirancang untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan nutrisi, menjaga atau meningkatkan status gizi, serta mendukung kualitas hidup pasien selama menjalani terapi kanker. Sasarannya, tujuan intervensi ONS ini pada pasien kanker kepala dan leher adalah untuk menjaga status gizi, meningkatkan efektivitas dan toleransi pengobatan, mencegah komplikasi akibat malnutrisi, mendukung pemulihan fisik dan mental, serta mengintegrasikan ONS dalam perawatan multidisiplin untuk meningkatkan kualitas hidup secara holistik. Untuknya dan kepala dan leher, intervensinya bukan nutrisi secara oral atau suplementasi atau pembacaannya tidak ada intervensi atau perawatan nutrisi standar. Untuk outcome-nya, evaluasi kemajuan sistem pemulihan masa tubuh pada masa pemulihan kanker leher dan kepala. Untuk waktunya selama periode pengobatan biasanya diukur pada Baik, untuk synthesis of evidence base pada jurnal pertama yang dikutip dari Jurnal Early Nutrition Support Therapy in Patient with Head, Neck, and Cancer dari Jurnal Nutrition Hospitalaria, yaitu adalah pada jurnal tersebut, studi yang dilakukan adalah sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian nutrisi dini kepada pasien kanker kepala dan leher dapat mempertahankan status gizi dan toleransi terhadap radioterapi serta menurunkan komplikasi terkait malnutrisi. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan nutrisi dini dalam manajemen pasien kanker kepala leher untuk meningkatkan kualitas hidup dan hasil pengobatan. Untuk jurnal yang kedua, jurnal ini mengkaji efektivitas oral nutritional suplemen atau ONS pada pasien kanker kepala dan leher yang menjalani kemoradioterapi. Studi ini menunjukkan bahwa efektif dalam mencegah penurunan berat badan, BMI, dan komposisi tubuh selama pengobatan. Meskipun tidak ada penurunan toksisitas pengobatan, dapat membantu mencegah malnutrisi dan fasilitas sehingga diinformasikan sebagai
Ini menyebabkan nutrisi pasien kanker. Baik, untuk jurnal ketiga ini, jurnal ini mengevaluasi kelayakan dan efek awal dari intervensi olahraga dan nutrisi selama radioterapi dibandingkan setelah radioterapi kepada pasien HNC. Intervensi menunjukkan tren dalam mengurangi kehilangan massa otot baik selama maupun setelah radioterapi, meskipun tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kedua kelompok dari awal hingga minggu ke-14. Intervensi selama radioterapi tampaknya lebih efektif dalam membatasi kehilangan otot selama pengobatan, sementara intervensi setelah radioterapi mendukung pemulihan otot setelah pemulihan. Untuk rencana hasil dan pengukuran dari jurnal pertama, yaitu hasil utama penelitian ini untuk memperoleh efek dukungan nutrisi dini SNP pada penanda nutrisi dan respon pengobatan pasien kanker kepala leher yang menerima radioterapi atau RT, diperkirakan bahwa pasien yang menerima SNP ini akan menunjukkan peningkatan status gizi, toleransi terhadap radioterapi yang lebih baik, serta penurunan tingkat mortalitas terkait dengan status gizi awal mereka. Pengukuran meliputi status gizi diukur dari IMT, toleransi terhadap radioterapi, dan mortalitas. Untuk jurnal yang kedua, hasil penelitian ini adalah menilai pengaruh suplementasi nutrisi oral pada penurunan berat badan, komposisi tubuh, toksisitas radioterapi, dan asupan nutrisi pada pasien kanker kepala dan leher yang menjalani kemoradioterapi. Pengukuran meliputi berat badan, BMI, komposisi tubuh, toksisitas akut pada awal, pertengahan, dan akhir pengobatan, serta asupan makro dan mikronutrien. Analisis statistik menggunakan ujian Whitney untuk membandingkan perbandingan. Untuk jurnal ketiga itu hasil utama penelitian ini adalah massa otot rangka lebih terjaga pada kelompok yang menjalani intervensi selama radioterapi dibandingkan kelompok setelah radioterapi pada 6 minggu pertama dan tidak ada perbedaan signifikan dalam perubahan berat badan antara kedua kelompok. Kemudian rencana pengukurannya yaitu satu, pengukuran utama itu massa otot diukur sebelum, selama, dan 2 bulan setelah radioterapi menggunakan pemindai CT. Kedua, pengukuran sekunder, berat badan dan kepatuhan terhadap program latihan serta asupan suplemen nutrisi dicatat secara berkala. Baik, metode yang digunakan pada jurnal pertama, yaitu penelitian ini merupakan studi observasional yang melibatkan 102 pasien kanker kepala leher yang menjalani radioterapi. Sebelum dilakukan terapi, pasien berusia 18 tahun di screening terlebih dahulu. Semua pasien menerima terapi dukungan nutrisi SNP yang terdiri dari konseling gizi, memberikan panduan diet berdasarkan pola makan Mediterani, dan juga suplemen oral dan nutrisi internal disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Metode yang melibatkan 3 pasien kanker leher dan bapak bagi menjadi kelompok NC yang pernah menerima suplemen oral atau ANS selama radiologi. Untuk kelompok kedua tidak menerima ONS atau tanpa intervensi, kelompok ONS mendapatkan 200 ml suplemen kalori dan protein 2 kali sehari. Status gizi diukur pada 2 waktu berbeda dan data analisis menggunakan uji statistik. Untuk jurnal ketiga, penelitian ini adalah uji coba acak yang membandingkan 2 kelompok intervensi. Satu kelompok menerima pelatihan ketahanan dan suplemen nutrisi selama radioterapi, sedangkan kelompok lain menerima intervensi setelah radioterapi dengan mengumpulkan data melalui kuesioner dan pengukuran aktivitas fisik. Baik, temuan dari jurnal pertama yaitu penelitian ini melibatkan 102 pasien, di mana 76% berada pada stadium 4 kanker kepala leher.
Sebagian besar pasien menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan sebelum menerima radioterapi. Setelah menerima terapi dukungan nutrisi atau SNP, terjadi peningkatan massa tubuh bebas lemak yang signifikan yang ditunjukkan dengan analisis data p-value kurang dari 0,001 meskipun indeks massa tubuh IMT sedikit menurun. Temuan dari jurnal ini pentingnya penerapan terapi dukungan nutrisi dini dalam manajemen pasien kanker kepala leher. Intervensi ini tidak hanya membantu mempertahankan status gizi, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Untuk kemudian yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi nutrisi oral atau oat membantu mencegah penurunan berat badan signifikan dan mempertahankan komposisi tubuh pada pasien kanker kepala dan leher yang menjalani kemoterapi. Pasien yang menerima ONS mengalami penurunan massa lemak dan massa bebas lemak yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima ONS. Namun, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam toksisitas akibat radiasi, seperti mual, disfagia, atau mukositis antara kelompok ONS dan non-ONS. Lanjut. Baik, untuk finding jurnal ketiga itu hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi latihan dan nutrisi adalah feasible untuk pasien HMC selama radioterapi. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam massa otot antara kedua kelompok, intervensi ini berpotensi efektif dalam mengurangi kehilangan massa otot. Penelitian ini merekomendasikan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi efek jangka panjang dari intervensi ini pada pasien HNC. Lanjut. Baik, implikasi untuk praktiknya adalah pada jurnal pertama, implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan nutrisi dini adalah komponen penting dalam manajemen pasien kanker kepala leher. Dengan menerapkan strategi nutrisi yang tepat, dengan menekankan perlunya memulai terapi dukungan nutrisi SNP segera setelah didiagnosis kanker kepala leher, terutama bagi pasien yang menunjukkan tanda-tanda malnutrisi. Ini penting untuk menjaga status gizi dan meningkatkan toleransi terhadap pengobatan. Selain itu, tenaga kesehatan dapat meningkatkan hasil klinis di mana praktik harus ada komunikasi yang baik antara tim medis untuk mengintegrasikan dukungan nutrisi dalam rencana perawatan seluruh pasien. Ini termasuk berbagai informasi tentang status gizi dan respon terhadap pengobatan, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama dan setelah pengobatan. Untuk jurnal yang kedua, implikasi untuk praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi nutrisi oral efektif dalam mempertahankan status gizi pasien kanker kepala dan leher yang menjalani kemoradioterapi dengan membantu mengurangi penurunan berat badan dan menjaga komposisi tubuh. ONS terbukti penting untuk nutrisi, mempertahankan massa tubuh dan meningkatkan toleransi terhadap pengobatan. Oleh karena itu, intervensi OS perlu dikembangkan dalam perawatan pasien untuk mendukung pemulihan dan kualitas hidup mereka selama pengobatan. Selain itu, profesional perlu memantau kepatuhan pasien dan memberikan nutrisi yang sesuai untuk memastikan manfaat. Lanjut untuk jurnal ketiga tentang implication of force practice, itu implikasi untuk praktik dari jurnal ini menekankan pentingnya integrasi intervensi, latihan ketahanan, dan suplemen nutrisi selama radioterapi pada pasien kanker kepala dan leher atau HMC. Intervensi yang dilakukan selama radioterapi dapat membantu mengurangi kehilangan massa otot dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tingginya tingkat kepatuhan pasien menunjukkan bahwa mereka dapat terlibat aktif dalam keperawatan mereka dengan dukungan yang tepat. Kolaborasi antara ahli gizi, fisioterapis, dan tim medis sangat penting dalam merancang program intervensi yang
komprehensif. Selain itu, edukasi mengenai manfaat latihan dan nutrisi juga dapat meningkatkan partisipasi pasien. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas jangka panjang dari intervensi ini. Implementasi program latihan ketahanan dan suplemen nutrisi harus menjadi bagian integral dari perawatan standar bagi pasien HNC yang menjalani radioterapi. Selanjutnya untuk conclusion itu dari ketiga jurnal tersebut dapat kita simpulkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dukungan nutrisi dini, terutama melalui suplementasi nutrisi oral, ONS, dan intervensi latihan ketahanan sangat penting dalam manajemen pasien kanker kepala dan leher. Penerapan strategi nutrisi yang tepat sejak diagnosis dapat menjaga status gizi, meningkatkan toleransi terhadap pengobatan, dan mengurangi komplikasi. Kolaborasi antara tenaga kesehatan untuk mengintegrasikan dukungan nutrisi dalam rencana keperawatan pasien sangat diperlukan. Hasil menunjukkan bahwa ONS efektif dalam mempertahankan status gizi dan kualitas hidup pasien selama kemoradioterapi, sehingga intervensi ini harus menjadi bagian integral dari keperawatan standar untuk pasien HNC. Lanjut. Lanjut, ini untuk referensinya. Lanjut. Dan terima kasih. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.